Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Eyang Edo Laundryku ingin mempresentasikan video demo dari situs yang telah kami buat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Alif Kurniawan Hemkom sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Web Programming 3 ini, karena dengan bimbingan beliau kami dapat sampai ke tahap saat ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya. Pertama ada saya sendiri, Tony Wahyu Ardiansyah dengan NIM 19230241. Kemudian, Dengan saya Edo Ferdian dengan NIM 19231170. Saya Fajar Gumelar dengan NIM 19232042. Saya Iqbal Ramadan dengan NIM 19231468. Saya Beza Ilmuel dengan NIM 19232244. oke. Kalau begitu langsung saja kita akan masuk ke video demonya. Halo, saya Iqbal Ramadan. Saya akan menjelaskan halaman login dan halaman dashboard. Langsung saja. Ini adalah halaman login dari situs Eyang Edo Laundry. Di sini menampilkan form login yang harus mengisikan email dan password yang sudah terdaftar di database. Ini kita lihat coding ini. Ini untuk view dari form login. Di sini menggunakan form mention login, input email, input password, remember me, dan tombol untuk login. Dan juga ada alert untuk menampilkan error jika user salah memasukkan password. Lalu untuk controllernya, ketika kita mengakses root login, kita akan menuju login controller dengan function create dan akan menghasilkan view login yang tinggi. Setelah itu jika kita login, menekan tombol login, dia akan mengirimkan action untuk login, dan dia akan mengirimkan post login dan mengarah ke login controller yang dengan function authenticate. Dan disitu akan dicek kredensialnya dari email dan passwordnya. Jika kredensialnya itu benar, maka akan didirect ke root dashboard index. Jika salah, akan menampilkan pesan error login gagal, tidak ada user terhadap pada sistem. Coba dulu untuk login yang gagal. Di sini contoh memasukkan email admin@test.com, lalu passwordnya 823, yaitu password yang salah. Setelah login, maka akan menampilkan alert login gagal. Setelah itu, kredensial yang benar, di sini email dan passwordnya itu admin. Lalu kita mengklik tombol login, maka dia akan masuk ke dalam dashboard sesuai dengan function authenticate. Tidak benar, maka akan mengarah ke root dashboard index. Nah, dashboard index itu dashboard index dia
dashboard. Lalu untuk setelah itu kasih juga logout. Untuk logout ini, dalam logout ini ada pada view main list. Ini form dari logout, dia mengarah ke root logout, ini mengarah ke login controller dengan function logout. Udah function logout ini akan dihapus session dari login user tersebut dan akan membagikan ke root index atau endpoint index. Setelah itu dashboard. Di sini untuk dashboard kita menampilkan untuk total transaksi, total pelanggan, total pendapatan bulan ini, total pengeluaran bulan ini, dan statistik seperti 5 pelanggan teratas dan 5 layanan terfavorit. Untuk codingannya, untuk menampilkan 5 transaksi, total transaksi itu ada di dashboard blade. Ini untuk codingan menampilkan total transaksi. Dia mengambil variabel total transaksi yang dikirim dari dashboard controller, yaitu total transaksi. Dia mengambil dari model transaksi, kemudian diberi fungsi count untuk menghitung data yang ada di model transaksi atau di migration database. Lalu untuk menampilkan total pelanggan sama seperti transaksi tadi. Ini untuk view-nya, mengambil total pelanggan dari dashboard controller, itu model pelanggan, lalu diberikan fungsi count untuk menghitung data yang ada di database ini. Nah, itu untuk menampilkan pendapatan bulan ini di view-nya. Untuk menampilkan, memanggil total pendapatan bulan ini yang diambil juga dari dashboard controller, itu total pendapatan bulan ini itu mengambil dari detail transaksi yang statusnya itu sudah selesai dan mengambil di mana teman itu berarti mengambil di mana data diinputkan pada bulan, akan menampilkan data yang diinputkan pada bulan ini saja dan tahun ini. Lalu dihitung untuk totalnya, total yang ada di field, total yang ada di detail transaksi. Pengeluaran bulan ini mirip dengan total pendapatan bulan ini, sama saja, cuman dia mengambil dari model pengeluaran. Lalu untuk statistik, untuk view-nya statistik
statistik dia ngeluh dari variabel top pelanggan yang dikirim dari controller dashboard. Begitu juga dengan top pelayanan. Top pelanggan dia mengambil pelanggan dari model pelanggan, lalu dia menghitung untuk transaksi yang dilakukan pelanggan tersebut. Untuk pelayanan dia mengambil dari model layanan lalu menghitung transaksi apa yang paling banyak masuk ke detail transaksi. Selanjutnya di sini ada layanan yang akan dijelaskan oleh saya Fajar Gumelar. Di sini fitur layanan memiliki fitur tambah layanan, edit layanan, dan hapus. Di sini kita coba untuk menambah layanan ini ya. Misalnya cuci serving satuannya kilo, harganya 5.000. Di sini ada alert berhasil ditambah ya, alert layanan berhasil ditambah. Di sini kita coba edit untuk mencoba halaman edit ini. Kita bisa merubah jadi simpan hasil layanan berhasil diperbaiki. Di sini kita masuk pada codingannya. Yang pertama itu layanan controller ada indeks itu untuk apa sih? Untuk menampilkan halaman utama dari layanan. Halaman codingan untuk halaman utama dari layanan ada di sini, di layanan Blade PHP. Selanjutnya di sini biasanya untuk controller yang kita pakai kan di sini controllernya controller resource ya. Seharusnya kan pakai public function create, tapi di sini kita tidak menggunakan itu karena create itu kan cuma buat pindah layanan, pindah taman. Jadi kita nggak pakai. Untuk create-nya kita disatuin di layanan Blade-nya, masuk ke indeks. Soalnya kita berbasisnya gini. Selanjutnya ada public function store, yaitu untuk memvalidasi tambah data seperti tadi layanan berhasil ditambah. Selanjutnya edit itu untuk halaman editnya seperti ini nih. Ini edit. Dan untuk codingan isi halaman edit layanan di sini. Di sini juga ada alert yang tadi ya. Dan update itu untuk validasi editnya. Yang tadi kan ada ini notif berhasil diperbarui, sekarang untuk perbarui. Di sini terakhir ada destroy, itu untuk mendelete-nya. Selanjutnya di sini ada modelnya, kita jelaskan. Model di sini ada public function, detail transaksi, hash money. Apa itu hash money? Hash money itu artinya kita bisa memiliki banyak, satu layanan kita bisa memiliki detail transaksi. Segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Bisayan Emmanuel. Di sini saya akan menjelaskan fitur pelanggan. Dapat dilihat di sini, ini adalah tampilan
fitur pelanggan. Di sini kita dapat menerima pelanggan. Ketika nama pelanggan, kita klik tambah. Di sini terdapat notifikasi pelanggan berhasil ditambah. Jika kita mau mengedit pelanggan, kita dapat klik edit. Kita ubah alamatnya. Lalu kita simpan perubahan. Dan kalau ingin menghapus, kita klik hapus. Di sini kita akan menyimpan perubahan saja. Oke, di sini pelanggan berhasil diperbarui. Alamat sudah terganti menjadi Karawang. Oke, mari kita lanjut ke codingannya. Di sini terdapat pelanggan controller. Ini adalah otak dari fitur pelanggan. File ini bertanggung jawab untuk menerima permintaan dari pengguna, mengolah data dengan bantuan model, dan menampilkan hasilnya melalui view. Di sini terdapat lokasinya ada di app HTTP controller dengan nama filenya pelanggan controller PHP. Fungsi utama di sini terdapat index, yaitu untuk menampilkan halaman utama yang berisi daftar semua pelanggan. Di sini juga terdapat store, yaitu untuk menyimpan data pelanggan baru. Di sini juga terdapat update untuk memperbarui pelanggan yang sudah ada. Dan terakhir terdapat public function destroy. Di sini yaitu untuk menghapus data pelanggan dari database. Baiklah, selanjutnya kita akan memodel. Ini adalah modelnya. Ini representasi dari tabel pelanggan di database-nya. File ini mendefinisikan hubungan antar tabel dan properti apa saja yang dimiliki oleh seorang pelanggan. Lokasinya di sini berada di app model pelanggan.php. Fungsi utamanya yaitu mendefinisikan relasi ke tabel lain, misalnya satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pelanggan.blade.php. Ini adalah file yang untuk mengatur tampilan atau antarmuka UI untuk data pelanggan. Apa yang pengguna lihat browser ini diatur di sini. Lokasinya terdapat di resource view pelanggan.blade.php. Isinya di sini yaitu tampilan utama yang menunjukkan tabel yang berisi daftar semua pelanggan lengkap dengan tombol hapus dan edit. Selanjutnya di sini ada view edit pelanggan. Nah, di sini tampilan form untuk mengedit data pelanggan yang sudah ada, yang tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya yaitu terdapat web.php, yaitu root yang digunakan oleh pelanggan. Di sini terdapat banyak root, tapi di sini kita akan ini adalah root untuk pelanggan yang berfungsi untuk menghubungkan dengan fitur yang ada.
Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Dr. Dian. Saya akan menjelaskan bagian yang lumayan rumit untuk kali ini karena ini memiliki banyak relasi ya. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, mari mulai saja. Nah, di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang halaman transaksi. Nah, di sini kita punya tampilan seperti ini, ada tombol tambahkan, ada tabelnya, lalu ada detail yang akan masuk ke dalam detail, lalu ubah status untuk mengubah status yang berada di sini. Nah, untuk eh, untuk menambahkan data yang ada di sini, kita langsung aja menambahkan transaksi. Nah, di sini diambil dari data pelanggan ya, dimana data pelanggan ini dia diambil dengan foreign key yang langsung terhubung dengan eh, data dari pelanggan. Lalu berlanjut ke layanan, di sini dia ngambil dari model atau data atau field layanan, dia ada di sini. Nah, di sini kita ngambil yang tiga hari per kilo. Nah, di sini kita masukkan misalkan 3 kilo atau 2, nah dia langsung akan menampilkan total dari harga yang kita sudah masukkan. Oke. Nah, setelah selesai, dia akan menambahkan sini di paling atas dengan status yang belum selesai karena baru saja ditambahkan. Nah, ini bisa dijelaskan di dalam controllernya sendiri ya. Di sini kita ada transaksi. Nah, sini ini tampilan awal tadi di mana kita menampilkan tabel, tombol dan tadi datanya ya. Lalu tombol cetak ini untuk bagian ini untuk bagian lain. Nah, di sini ada store, dia ini memverifikasi inputan kita gitu kan. Sini diambil dari view. Nah, di sini ada variabel yang dia ambil atau gagal itu dari tabel layanan. Nah, terus itu dia harga ini dia ngambil dari layanan tadi ya, yang tadi formnya disable, lalu jumlah dia melakukan validasi dari jumlah. Nah, dari jumlah gitu kan, tadi yang saya masukin jumlah, lalu di sini ada total itu harga dikali jumlah kan. Jadi harga di sini, harga yang tadi misalkan 6.000, dia dikalikan dengan input yang saya masukkan di dalam sini. Nah, lalu dia akan disimpan di sini. Dia akan membuatkan variabel yang akan menyimpan user ID, pelanggan, berat, dan total. Dia di sini juga membuatkan detail total yang diambil dari transaksi ID, lalu layanan ID struct yang awalannya ditambahkan TRX ya, lalu setelahnya adalah berurutan. Nah, lalu ada status yang belum selesai. Terus satuan ini jumlah tadi total ya, satuannya total jumlah ininya satuannya. Lalu total ini diambil dari total yang ada di atas ini. Nah, show. Nah, di show ini kita nunjukin detail dari transaksinya. Nah, ini kita ada di sini. Nah, bagian sini. Ini auto controllernya. Lalu
ini modelnya kita lihat dia terhubung ke user, terus terhubung ke pelanggan, juga eh, ke detail transaksi. Dan ini adalah eh, untuk menampilkan transaksi indeks. Ini untuk menampilkan transaksi indeks. Lalu ini melihat detail yang tadi diarahkan gitu ke tombol detail. Lalu di sini ada juga tadi yang form itu kita kan melayang. Nah, jadinya dia ada di dalam ini, ada di dalam view ini juga. Jadi dia tidak terpisah ininya tambah create-nya. Makanya tadi di controller tidak ada tambahkan, tidak ada ya create. Nah, sudah di bagian sini, dan itu saja dari halaman transaksi. Nah, selanjutnya kita bakal menjelaskan tentang pengaturan untuk akun. Nah, di sini ini adalah tampilannya di mana kita bisa mengganti nama, lalu mengganti email, terus mengganti password di sini. Dia diatur di dalam user controller, mana kita bisa melakukan edit, lalu memvalidasi editan, lalu mengubah password juga, dan seperti itu juga. Sini di user kita juga punya relasi dengan transaksi untuk tadi menampilkan apa itu namanya, menampilkan pelanggan di dalam transaksi. Nah, baik saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di sini ada pengeluaran yang akan dijelaskan oleh saya, Fajar Gunar. Di sini ada fitur pengeluaran, yang di dalamnya ada fitur tambah pengeluaran dan edit pengeluaran. Di sini kita coba untuk tambah pengeluaran dulu. Misalnya nah, di sini kita mendapatkan notifikasi pengeluaran berhasil ditambah. Selanjutnya kita coba edit. Sini di sini juga kita bisa menghapus untuk bagian beli peluang ini ya. Kita coba untuk simpan perubahan. Di sini ada pemberitahuan lagi pengeluaran berhasil diperbarui. Kita lanjut kepada jaringannya. Ini pengeluaran. Di sini kita menggunakan controller result ya. Di sini pertama ada function index yang gunanya untuk melihat dari halaman indeksnya, halaman indeks dari fitur pengeluaran, yaitu ini nih. Codingan dari halaman utama ada di sini. Pengeluaran bed.
Selanjutnya ada seperti tadi, karena kita tidak menggunakan grid, karena kita gridnya disatuin dengan blade. Selanjutnya ada store untuk validasi tambah pengeluaran. Selanjutnya ada edit untuk kita pindah ke halaman edit seperti ini. Selanjutnya ada update untuk validasi untuk kita mau mengedit yang tadi validasi ini. Silakan di sini pengeluaran masih terbaru. Oh ya. Nah, selanjutnya ada destroy untuk menghapus fitur ini, isi dari pengeluaran. Contoh untuk destroy. Untuk isi edit pengeluaran tuh di sini ya, tadi lewat tadi itu yang ini nih. Edit ada di sini punya. Yang edit menariknya dari sini, dari edit pengeluaran betul. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Tony Wahyu Ardiansyah dan pada proyek ini saya akan menjelaskan fitur dari cetak laporan. Jadi cetak laporan ini berguna bagi pemilik dari usaha laundry ini untuk mencatatkan laporan dari pemasukan dan pengeluaran usaha laundrynya. Cetak laporan ini harus dilakukan dengan telah menambahkan data transaksi maupun pengeluaran. Tapi pada bagian saya ini saya hanya akan menjelaskan dari cetak laporannya secara spesifik. Jadi cetak laporan ini bisa dibuka dari halaman mana saja. Contohnya di dashboard pun bisa atau di pengeluaran. Nah, di cetak laporan ini kita bisa memilih tanggal dari kapan tanggal yang akan dicetak laporannya. Contohnya dari coba kita dari 6 Juli sampai apakah bisa? Oh, di sini fungsi cetaknya berfungsi, cuman mungkin saya salah masukkan tanggalnya. Di sini kita berfungsi untuk fungsi cetaknya. Coba kita coba lagi. Ya, kali ini berhasil. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini akan muncul jendela dialog untuk melakukan pencetakan dari laporan usaha laundry ini. Di sini sudah termasuk ke dalam laporan ada dari transaksi dan pengeluaran. Nah, untuk kode sumbernya sendiri, nah, kode sumbernya di sini ada di pertama transaksi controller. Nah, di sini di transaksi controller dia ada function cetak. Nah, di sini kita memasukkan ada darinya sampai ke tanggal pencetakan. Data yang diambil di sini dari database merupakan tabel detail transaksi. Dia akan menggabungkan data dari entitas buku. Kemudian setelah menekan tombol cetak tadi, nah di sini dia akan menampilkan dari view cetak. Nah, di sini ada main blade. Kita cari. Nah, ini dia. Di sini letak dari tombol cetak tadi berada.
Di sini menggunakan modal, jadi dia bisa menampilkan form cetak tersebut secara float, jadi tidak akan membuka halaman baru. Nah, dari tombol cetak tadi, laporan yang tampil tadi untuk siap dicetak akan ditampilkan sebagai laporan blend. Nah, ini dia. Jadi dia akan menampilkan laporan tadi yang sudah siap dicetak dengan tinta ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin itu saja presentasi video demo dari situs web yang telah kami rancang. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Semoga sedikit banyak dapat menjadi inspirasi. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.